Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gempur Abis. Pada video kali ini kita akan memperbaiki settingan pedal rem yang amblas ya teman-teman, di Avanza, Xenia, Rush, Terios, ya bahkan Innova sekalipun ya, atau mobil-mobil yang lain ya teman-teman, yang remnya ini amblas ya. Nih kalau kita injak nih, lihat sampai ke dasar ya, nih hampir bersentuhan dengan lantai ya teman-teman. Ini jaraknya ya, jaraknya mungkin tinggal sekitar 5 sentian lagi ya teman-teman. Artinya di sini di atasnya, di masternya ini sudah jauh turun ke dalam ya teman-teman. Ini pedalnya sudah dipasang cover ya. Jika teman-teman penasaran ini memasang cover 3 pedal ini, silahkan dilihat cara pemasangannya di video kita sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Ini posisi mesin dalam keadaan mati ya. Nih ya, akan keras ya, akan kompres, akan vakum ya, dia tidak bisa ditekan. Kita nyalakan dulu mesinnya. Nah, ini mesin udah dinyalakan ya teman-teman. Nah, ini baru terlihat jauh ya teman-teman, seperti itu ya. Ini tuh sampai ke dasar ya, ke dasar lantai mobil nih tuh. Walaupun masih ada ya sekitar 5 sentian lagi, namun ini dikategorikan termasuk dalam ya, dan berbahaya ya jika kita biarkan seperti ini. Oke, nanti kita akan tangani ya teman-teman. Namun sebelumnya kita pahami dulu ya beberapa faktor yang bisa menyebabkan rem ini amblas ya teman-teman. Nih, oke, ada beberapa faktor, diantaranya teman-teman ya. Ini settingan handrem juga terlalu tinggi ya nih. Ya, settingan handremnya terlalu tinggi. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7 klik nih baru bisa kencang. Ini di garasi ya, diparkir di garasi tempat yang datar normal. Namun bila parkir di tempat yang miring atau di tanjakan, atau parkir yang mungkin di tempatnya itu agak miring, ini sangat berbahaya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, settingan ini bersumber dari kampas rem belakang. Ada settingan untuk handbrake-nya ya di sini, di bawah, di belakang itu ya teman-teman ya. Jadi itu ngaruh juga ke pedal rem ini teman-teman ya. Nah, ngaruh juga ke pedal rem ini. Jadi settingan handrem juga tinggi, nah, otomatis bisa jadi ke pedal remnya pun bisa dalam ya teman-teman, karena membutuhkan tekanan yang tinggi untuk kampas rem belakang supaya melar ya, supaya mekar seperti itu. Jadi tinggi ya. Nah, ini salah satunya nih teman-teman ya. Ini yang harus kita perbaiki ya. Yang kedua, bisa jadi kampas remnya itu sudah tipis ya. Kampas rem belakangnya udah tipis, jadi handbrake-nya tinggi dan pedal remnya pun akan dalam. Ya itu teman-teman ya, ini yang kedua. Yang ketiganya bisa jadi di dalam sini untuk piston kaliper remnya ini, di dalam tromol untuk pistonnya itu sudah aus ataupun ada rembesan ya di dalam ya, ataupun banyak karat sehingga ada rembesan di pistonnya itu ya, di seal-sealnya itu di rem di dalam ya. Untuk cara memperbaikinya sudah ada di video kita sebelumnya ya. Cara memperbaiki, memasang seal master rem bawah ataupun seal piston rem belakang yang bawah sudah ada di videonya kita sebelumnya. Keempat, ini teman-teman ya, cek di sini apakah di sini sudah kotor ya. Untuk minyak remnya masih ada nih, tengah-tengah minimal dan maksimal ya. Cek dulu ya. Nah, ini masih sudah kotor juga sih sebenarnya, sudah kotor juga. Bisa jadi dari sini ya teman-teman, yang menyebabkan rem itu amblas ataupun dalam. Bisa jadi di sini karena kotor ya teman-teman, seal master rem atas ini. Dan yang kelimanya teman-teman, kita ngolong nih sedikit. Nah, di sini ada lubang settingan handrem ya. Nah, di sini ada lubang setelan untuk handbrake ya, ataupun handrem, rem tangan. Di sini ada settingannya. Nah, di situ teman-teman tinggal setting aja di sini ya. Namun pastikan juga untuk kampas rem, seal master remnya tidak ada yang aus, tidak ada yang bocor ya. Nah, baru kita akan setting di sini ya teman-teman. Jadi kiri kanan ya ada settingannya. Jadi kalau kita men-setting ini harus dua-duanya teman-teman ya. Ini kanan dan kirinya juga di situ. Jadi harus di setting kerapatannya supaya mekarnya kampas itu tidak terlalu jauh dari tromolnya ya. Nanti kita akan buka, ini kan ada karetnya ya, karet penutup debunya. Nanti kita akan buka menggunakan obeng min, nih ya, obeng kecil, congkel ke atas beberapa klik ya. Ke atas itu untuk menguatkan, ke bawah untuk melonggarkan ya. Jadi teman-teman harus sama kiri dan kanannya. Kalau misalkan kanannya itu 5 klik, maka yang kirinya pun harus 5 klik.
Oke, kita turunkan dulu untuk handremnya ya. Untuk rem tangannya kita turunkan. Pastikan teman-teman saat menangani ini ya, ini pastikan berada di tempat yang datar ya, diparkir di garasi ataupun di tempat yang datar. Lalu diganjal untuk bannya ya teman-teman. Oke, kita siapkan dongkrak, obeng min ya, dan juga untuk pengungkitnya ya, ini pengungkit dongkraknya. Ini obeng minnya saya siapkan 2 ya, dengan menggunakan TSPN 1 yang lebih kecil, saya jaga-jaga kalau nggak muat. Oke, kita akan dongkrak dulu untuk rodanya ya. Kita akan setting di kedua belah rodanya ya teman-teman. Kita akan setting di roda kiri dan roda kanan ya. Oke ya, ini udah didongkrak. Dan pastikan diganjal ya teman-teman untuk roda depannya, depan belakang ya. Kita buka untuk karet penutup debunya. Nih, seperti ini kita amankan di sini. Nih, pastikan bisa diputar ya teman-teman ya. Ini sangat enteng sekali ya. Ini harusnya agak serat sedikit. Oke, lalu kita akan masukin untuk ininya nih, ada itunya, ada settingannya. Kita turunkan ke bawah ya. Saya ganti menggunakan obeng min yang besar ya. Nih, ke atas, ceklek, ceklek, ceklek. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita coba putarkan. Nah, masih mutar ya, jauh sekali nih ya. Masih ringan ya. Kita putarkan sampai agak serat sedikit ya, sedikit aja seratnya ya. Oke, sudah diputar ya, itu di lubangnya. Itu sekitaran 5 klik tadi ya, tergantung dari mobil teman-teman ya, posisinya di mana ya. Bisa jadi mungkin sampai 7 klik ya untuk menurunkannya itu. Ini masih didongkrak ya. Kita akan coba cek lagi ke depan. Setelah itu kita setting sebelah kiri, pengerjaannya sama dengan seperti yang sebelah kanan, diangkat untuk rodanya menggunakan dongkrak, lalu kita putar melalui lubang yang ada penutup debunya itu teman-teman ya. Oke, kita akan coba ya. Ini kondisi mesin dalam kondisi nyala ya. 1, ini. Oh, keras nih ya teman-teman. 1, 2, nah 2 klik saja udah cukup ya teman-teman. Ini normalnya, nanti mungkin kalau parkir di tempat yang miring mungkin 3, kita paksa sampai 3 ya. Nah, sampai seperti itu. Jadi ini sudah aman ya, sudah normal nih. Oke. Nah, 2 ini, 2 pun sudah keras ya teman-teman. Jadi itu nanti juga akan berefek ke pedal rem ya, pedal rem yang ada di bawah ya. 2 klik saja sudah cukup. 2, oke. Seperti itu ya. Dan kita akan lihat untuk pedal remnya. Nah, ini sudah dapat nih. Nah, ini segini pun udah dapat nih. Tadi jauh banget ya sampai ke dasar. Oke, seperti itu. Jadi ini sudah dapat nih. Tidak terlalu rendah, bahkan tinggi ya teman-teman ya. Jadi lebih aman, kita lebih yakin. Nah, ini segini udah keras nih teman-teman ya. Nah, ini. Oke. Ya. Oke, seperti itu ya teman-teman cara mengerjakannya, cara mengatasinya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Namun sebelumnya juga di sini juga ada tempat settingannya ya, di baut sini nih. Ada bautnya, itu tinggal kita kita keluarkan, maka remnya pun akan menjadi tinggi ya. Kalau baut di sini hanya men-setting di pedal rem saja tanpa berpengaruh ke handbrake-nya ya teman-teman ya, ke rem tangan. Namun kalau kita setting rem tangannya, otomatis pedal rem juga akan tinggi ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya cara mengatasinya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membantu untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe untuk channelnya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya, loncengnya, untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.